Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Perkenalkan, saya Aldi Tricahyana, mahasiswa semester 6 dari kelas PAIA IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan seputar pembahasan perbedaan dan hubungan antara masailul fikih dan usul fikih. Baik, masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang masailul fikih. Masailul fikih ini terambil dari dua kata, yaitu masail dan fikih. Masail merupakan bentuk jamak, yang mana jamaknya itu berupa jamak taksir. Dalam bahasa Arab, jika diambil mufradnya berarti mas'alatun, yang berarti persoalan, perkara, atau juga permasalahan-permasalahan jika dijamakkan. Kata yang kedua yaitu fikih atau sebangsa fikih. Fikih memiliki arti yaitu pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam. Jadi rangkaian kata dari masailul fikih berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam, sehingga mereka itu beraktivitas seolah-olah dalam kehidupannya itu sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Jadi masailul fikih itu bisa dikatakan ketimpangan antara teori dan kenyataan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang mana digali dari dalil secara terperinci ataupun tidak terperinci. Dengan lahirnya masailul fikih ini atau persoalan-persoalan kontemporer, bisa dikatakan begitu, baik yang sudah terjawab maupun sedang akan diselesaikan. Bahkan prediksinya munculnya persoalan baru ini akan mendorong kaum muslimin untuk belajar dengan giat untuk mentelaah berbagai metodologi untuk penyelesaian masalah. Untuk itu tujuan mempelajari dari masailul fikih ini secara garis besar diorientasikan kepada orang untuk mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kajian dari masailul fikih ini. Kajiannya yaitu mencakup dari masalah-masalah keagamaan yang aktual atau baru, yang meliputi hukum Islam, meliputi persoalan akidah atau kepercayaan, meliputi persoalan akhlak atau persoalan moral. Metode untuk mengetahui masailul fikih ini bisa diambil dari dua, yaitu metode ijtihad dan metode istinbat. Selanjutnya itu sumber dari masailul fikih ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu fikih. Fikih itu kalau dalam bahasa Arab itu fikhun, yang berarti paham, atau bisa juga disebut pengertian secara mendalam tentang maksud dan tujuan dari suatu perkara dan perbuatan. Jadi fikih ini bukan hanya seolah-olah mengetahui perkara zahir, tidak. Jadi fikih ini perkara zahir untuk mencapai perkara batinnya. Sedangkan pengertian fikih secara istilah menurut
ulama ahli syara atau ahli-ahli hukum Islam. Tidak jauh berbeda dari pengertian fikih secara bahasa. Hanya saja pengertian secara istilah ini lebih terarah kepada pengertian khusus daripada pengertian umum. Sehingga dari keduanya ini secara istilah maupun bahasa tidak terjadi iltibas, tidak terjadi tumpang tindih. Jelas bahwa yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah pengetahuan yang mendalam tentang semua yang menyangkut hukum-hukum ajaran Islam, baik yang menyangkut keimanan, perbuatan. Untuk lebih jelasnya itu ada ulama berpendapat, ulama ahli fikih mengenai pengertian dari fikih, yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adilatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara, tentang perbuatan manusia atau amaliyah dari manusia yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Dan selanjutnya objek kajian dari fikih yaitu muslim atau muslimah yang sudah memasuki usia balik. Balik ini dikatakan yaitu mencapai memasuki hadut taklif atau sudah dikenai hukum. Yang dimaksud balik itu seperti itu, yaitu sudah mengetahui halal, haram, wajib, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah, serta mengetahui dalil-dalil yang mendasari hal tersebut atau hukum tersebut. Metode dari fikih ini bisa melalui dua cara, yaitu melalui istinbat atau dari nas, melalui dalil spesifik atau dalil rujukan. Dan ketiga yaitu menggunakan kaidah-kaidah pencetus hukum dan metode pengambilan dalil yang terdapat dalam ilmu usul fikih. Jadi fikih ini bisa mengambil dari usul fikih. Sumber dari fikih ini sama seperti sumber dari masailul fikih, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang usul fikih. Usul fikih itu bisa dilihat berarti ada kata usul dan fikih. Jadi ada dua kata. Usul itu merupakan bentuk jamak. Bentuk mufradnya yaitu aslun, atau bisa dikatakan pondasi ya. Jadi asal secara bahasa itu fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi atau tidak. Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia atau amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Nah, ini merupakan pengertian dari usul fikih secara istilah. Materi dari kajian usul fikih yaitu berupa teks dalil-dalil atau kaidah-kaidah dalil. Jadi ada yang mengatakan bunyal islamu ala khamsi usulin. Jadi Islam itu terbangun dari 5 pondasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode dari usul fikih ini. Usul fikih itu diambil dari metode ijtihad dan bisa diambil dari aspek usul. Maksudnya aspek usul fikih, yaitu misal dari uraf itu atau secara umumnya dari sya'dul zariyah, masalah mursalah, istishab dan lain-lain. Sumber-sumbernya sama seperti kedua pembahasan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara
ilmu fikih dan ilmu usul fikih, yaitu ilmu fikih itu membicarakan tentang dalil dan hukum yang bersifat rinci, maka ilmu usul fikih itu membicarakan tentang dalil atau ketentuan yang bersifat garis besar yang berfungsi sebagai metodologi dalam memahami dalil-dalil rinci. Jadi perbedaannya itu tidak beda jauh. Jadi saling berkaitan antara fikih, usul fikih, dan masailul fikih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antara ketiganya, fikih, usul fikih, dan masailul fikih. Jadi hubungan dari ketiganya itu adalah adanya permasalahan, maka hukum baru pun tidak akan pernah dihasilkan. Begitu juga tanpa adanya kaidah-kaidah yang digunakan dalam pembahasan masalah, maka tidak akan menghasilkan satu hukum pun. Jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan dan hubungan dari fikih, usul fikih, dan masailul fikih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.